Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menerangkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang keempat adalah menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya adalah membedakan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang terakhir adalah menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian dasar hukum yang menjelaskan tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Yang pertama dijelaskan di surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di surah lain, di surah An-Nahl dijelaskan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Selanjutnya adalah pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah, kata khutbah yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat gerhana bulan dan gerhana matahari, khutbah pada salat minta hujan, khutbah nikah, dan khutbah tatkala wukuf di padang Arafah. Khutbah salat 2 hari raya, salat istisqa, salat gerhana pada dasarnya sama dengan salat Jumat. Selanjutnya adalah pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Tabligh artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang bertabligh disebut muballigh, dan ketika perempuan namanya adalah muballighah. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Dakwah, kata dakwah artinya memanggil, menyeru, atau mengajak. Menurut istilah syara, dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu akan meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Ketentuan khutbah Jumat. Syarat khatib Jumat: memenuhi ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, dapat membaca hamdalah, syahadat, salawat, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar, sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara. Orang yang sudah balik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dipandang terhormat, dihormati, dan disegani. Syarat 2 khutbah Jumat. Khatib suci dari hadas dan najis, tertutup auratnya.
khutbah dilakukan sesudah matahari tergelincir. Ketika khutbah, khatib berdiri jika mampu. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras, tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama dan kedua. Ketika khatib khutbah, jamaah harus mendengarkan. Rukun khutbah, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat takwa kepada jamaah. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Yang terakhir adalah berdoa pada khutbah kedua. Sunnah khutbah Jum'ah, khatib hendaknya berdiri di atas mimbar. Yang kedua, khatib mengawali khutbah hendaknya dengan salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Khatib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah, menertibkan 3 rukun, membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya adalah mendengarkan khutbah. Khutbah Jumat termasuk syarat sah penyelenggaraan sholat Jumat. Ketika khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, jamaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketentuan tabligh dan dakwah. Ketentuan cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim dan muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu berdakwah. Seperti tabligh atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. Dalam bertabligh atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Dakwah dapat dilakukan di al-hal, yaitu melalui perbuatan baik yang diridai Allah Subhanahu wa taala agar diteladani orang lain. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Tabligh dan dakwah. Dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan dan menggunakan metode-metode. Yang pertama, metode al-hikmah, yaitu menyampaikan dakwah terlebih dahulu, mengetahui sasaran dakwanya. Metode al-mau'izah, yaitu dakwah dengan cara seperti memberikan nasihat, pengajaran, dan teladan yang baik. Metode mujadalah billatihi ahsan, ialah bertukar pikiran, berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. Yang pertama terletak pada waktu pelaksanaannya. Pada khutbah Jumat, waktu pelaksanaannya adalah sesudah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Pada hari Jumat, rentan waktu pelaksanaannya terbatas. Sedangkan pada dakwah, waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja dan waktunya tidak terbatas. Yang kedua, khatib Jumat dan juru dakwah. Khatib Jumat harus laki-laki, sedangkan juru dakwah selain laki-laki, perempuan juga boleh. Khatib Jumat harus suci dari hadas dan najis, sedangkan dai tidak diharuskan suci dari hadas dan najis. Khatib Jumat harus duduk di antara dua khutbah pertama dan khutbah kedua, sedangkan dakwah tidak. Perbedaan khutbah Jumat dan dakwah.
Yang ketiga adalah para pendengar khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja, sedangkan para pendengar dakwah adalah umumnya laki-laki. Adalah umum laki-laki dan perempuan. Ketentuan syara dan berkhutbah dan dakwah. Bagi seorang khatib Jumat dalam melaksanakan khutbahnya harus membaca hamdalah, syahadatain, salawat, wasiat taqwa, membaca Al-Quran dan doa, sedangkan bagi seorang dai tidak diwajibkan. Cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah. Yang pertama, menyusun teks khutbah Jumat dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan khutbah yang ingin dicapai, menetapkan judul khutbah, menentukan metode dan uraian-uraian materi dari judul khutbah. Misalnya menguraikan pengertian iman dan mukmin. Cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah. Menyusun teks dakwah, langkah-langkah menyusun teks dakwah. Yang pertama, menentukan tujuan dakwah, menetapkan judul khutbah dakwah, menentukan uraian materi bahasa yang digunakan dan cara penyampaian. Uraian materi mengacu pada judul ceramah, misalnya hubungan antara ilmu dan iman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.